Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Rizka. Kali ini kita akan belajar materi agama kelas 7 SMP, yaitu tentang iman kepada Allah. Apakah kalian sudah tahu apa itu iman kepada Allah? Nah, di slide selanjutnya kita akan bahas apa saja rukun iman yang ada di dalam Islam, oke? Nah, sebelum kita bicara tentang apa itu iman, kita harus tahu dulu rukun iman dalam Islam. Ada 6 rukun iman yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Jadi, sebagai umat Muslim, sudah semestinya beriman kepada Allah. Jadi, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Jadi, kita juga harus percaya bahwa malaikat itu ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Yang ketiga, ada iman kepada kitab-kitab Allah, seperti Al-Quran. Jadi, kita harus percaya bahwa apa yang ada dalam kitab Allah itu adalah berasal dari Allah dan benar adanya. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Jadi suatu saat akan ada hari kiamat yang sangat dahsyat yang akan terjadi di muka bumi ini. Jadi kita harus percaya akan hal itu. Dan yang terakhir yaitu iman kepada kodok dan kodar, yaitu ketetapan Tuhan terhadap takdir kita. Jadi apa yang sudah terjadi dalam hidup kita itu merupakan ketetapan Allah dan tidak dapat diganti. Jadi kita harus percaya bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, setelah tahu kita tentang rukun iman yang ada Islam, sekarang Miss Rizka beritahu apa sih iman itu? Jadi, iman itu secara harfiah, secara bahasa berarti artinya percaya. Percaya yang seperti apa? Jadi, iman itu berarti kita harus percaya dan yakin atau meyakini dengan sepenuh hati kita. Mengucapkan lisan. Jadi kalau sudah yakin dengan sepenuh hati, yang kedua harus mengucapkannya dengan lisan bahwa ya benar Allah itu ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Jadi kita harus mengucapkannya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah satu-satu utusan dari Allah. Setelah itu kalau sudah kita meyakini, kita mengucapkan, jangan lupa buktikan dengan perbuatan. Kalau kita percaya sama Allah, berarti kita harus melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Gitu anak-anak. Nah, sekarang kita akan fokus hanya iman kepada Allah dulu. Bagaimana sih cara kita beriman kepada Allah? Jadi keimanan seorang orang itu berbeda-beda. Ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Bagaimana caranya beriman kepada Allah? Salah satu caranya yaitu adalah memahami nama-nama yang baik dan indah pada Allah. Disebut apa itu? Disebut Asmaul Husna, begitu. Nah, setelah kita belajar tentang rukun iman, percaya kepada Allah, dan caranya bagaimana, kita sekarang harus mengerjakan tugas, yaitu tugasnya yang pertama. Apa yang dimaksud iman? Jadi jelaskan tentang iman itu apa. Yang kedua, sebutkan rukun iman dalam Islam. Yang ketiga, apa yang dimaksud Asmaul Husna? Kemudian yang terakhir, kamu harus menuliskan minimal 10 contoh Asmaul Husna yang kamu ketahui. Jika nggak tahu bisa tanya atau mencari di Google ya. Ya, begitu. Jadi demikian ya pelajaran agama di pertemuan kedua ini. Saya harap kita tetap sehat. Jangan lupa tugas dikerjakan dan ucapkan iman dalam hati kita dan lakukan apa yang harus kita lakukan seperti yang
Saya sebutkan tadi di slide sebelumnya bahwa setelah kita beriman pada Allah, kita harus melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.